Abu Nawas dan cara uniknya mengurai masalah kecemburuan. Pada suatu hari di desa, di sebuah kota kecil yang penuh dengan cerita-cerita ajaib dan penuh hikmah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Sosoknya dikenal cerdik, jenaka, dan penuh akal. Abu Nawas seringkali menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghadapi masalah pelik, termasuk masalah yang melibatkan hati dan perasaan. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Abdul Malik datang ke rumahnya dengan wajah yang murung. Abdul Malik adalah seorang yang sukses, memiliki kekayaan melimpah dan seorang istri yang cantik jelita bernama Maryam. Namun, di balik semua itu Abdul Malik dihantui oleh masalah yang tak mampu ia selesaikan sendiri. "Apa gerangannya membuat wajahmu kusut, wahai Abdul Malik?" tanya Abu Nawas dengan senyum hangat yang biasa menghiasi wajahnya. "Wahai Abu Nawas, aku dihantui oleh perasaan cemburu yang membuatku kehilangan ketenangan. Setiap kali aku melihat istriku berbicara dengan orang lain, terutama pria, hatiku terbakar. Aku takut kehilangan dia," ungkap Abdul Malik dengan nada penuh kegelisahan. Abu Nawas mengangguk pelan, memahami perasaan yang dirasakan oleh Abdul Malik. "Cemburu itu seperti api, wahai Abdul Malik. Bila kau biarkan ia membakar tanpa kendali, ia akan melahap habis segala kebahagiaanmu. Tapi tenanglah, aku akan membantumu mengurai masalah ini." Abu Nawas meminta Abdul Malik untuk mengundang Maryam ke rumahnya pada sore hari. Ketika mereka bertiga sudah duduk di ruang tamu, Abu Nawas memulai percakapan dengan nada yang santai. "Wahai Maryam, suamimu sangat mencintaimu, tapi ia juga didera oleh rasa cemburu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan adalah dasar kebahagiaan dalam rumah tangga." Maryam tersenyum tipis, sementara Abdul Malik terlihat seperti orang yang sedikit gugup. Abu Nawas kemudian membawa mereka ke kebunnya yang penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Di tengah kebun itu terdapat sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih. Abu Nawas berkata, "Aku ingin kalian melakukan sebuah permainan kecil. Maryam, kau akan berdiri di tepi sumur ini, sementara Abdul Malik akan memegang sebuah tali yang akan aku berikan." Abu Nawas menyerahkan sebuah tali panjang kepada Abdul Malik dan menginstruksikan Maryam untuk mengikat ujung tali itu ke pinggangnya. "Sekarang Abdul Malik, tariklah tali ini dengan lembut dan perhatikan Maryam. Jangan sampai ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sumur." Abdul Malik mengikuti instruksi dengan hati-hati, menarik tali perlahan sambil memastikan istrinya tetap aman. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta Abdul Malik berhenti. "Bagaimana perasaanmu, wahai Abdul Malik?" "Aku merasa tegang, tapi aku juga merasa bertanggung jawab. Aku ingin memastikan Maryam tetap aman," jawab Abdul Malik. Abu Nawas tersenyum. Itulah perasaan cinta yang sejati Abdul Malik. Cinta itu seperti tali ini, menghubungkan dua hati dengan kepercayaan. Jika kau terlalu menarik, kau akan membuat pasanganmu tidak nyaman. Namun, jika kau terlalu kendur, kau akan kehilangan kendali. Rasa cemburu harus kau jaga seperti kau menjaga tali ini. Tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Abdul Malik terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa rasa cemburunya selama ini hanyalah manifestasi dari ketakutannya sendiri, bukan karena kurangnya cinta atau kepercayaan kepada Maryam. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Aku harus belajar untuk percaya pada Maryam, sama seperti aku percaya pada tali ini." Abu Nawas tersenyum puas. Kecemburuan adalah ujian bagi cinta dan kepercayaan. Selama kau bisa menjaga keseimbangannya, maka hubunganmu akan tetap kuat dan harmonis. Sejak hari itu, Abdul Malik belajar untuk mengelola rasa cemburunya.
Ia mulai melihat Maryam dengan lebih banyak cinta dan kepercayaan. Sementara Maryam merasa lebih dihargai. Masalah yang tadinya seperti duri dalam hubungan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang penuh dengan cerita dan kebijaksanaan, meninggalkan pelajaran yang berharga bagi mereka yang datang kepadanya. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi, Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah yang sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. "Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan," ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. "Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku?" "Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut pesonanya akan menarik perhatian Maryam," Abdul Malik mengakui dengan nada ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. "Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi." Kali ini, Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum yang licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. "Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang ulung. Aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu." Qasim tersenyum percaya diri. "Tentu saja, wahai Abu Nawas. Apa yang ingin kau uji?" Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, yaitu pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. "Jualah barang-barang ini dengan harga tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu." Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun, Abu Nawas justru tertawa keras. "Lihatlah, wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona." Abdul Malik terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya di pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. "Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu." Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. "Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu." Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan, seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil kecemburuan.
Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. "Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan," ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. "Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku?" "Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut personanya akan menarik perhatian Maryam." Abdul Malik mengakui dengan nada yang sangat ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. "Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi." Kali ini Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. "Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang yang ulung dan aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu." Qasim tersenyum percaya diri. "Tentu saja, wahai Abu Nawas, apa yang ingin kau uji?" Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. "Jualah barang-barang ini dengan harga yang tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu." Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar, menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun Abu Nawas justru tertawa keras. "Lihatlah wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri." Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya dari pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. "Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu." Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. "Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu." Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil dalam susunan kecemburuan. Hari-hari berlalu dan kehidupan Abdul Malik dan Maryam kembali dipenuhi oleh kebahagiaan. Abdul Malik benar-benar memegang teguh pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ia tidak lagi membiarkan rasa cemburu menguasai hatinya, melainkan menggantinya dengan kepercayaan yang kokoh pada istrinya. Setiap kali bayangan keraguan muncul, ia mengingat nasihat Abu Nawas tentang tali cinta yang harus dijaga keseimbangannya. Namun sebagai bentuk terima kasih, Abdul Malik merasa perlu memberikan sesuatu kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya yang telah menyelamatkan rumah tangganya. Suatu pagi, ia dan Maryam datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa hadiah. "Wahai Abu Nawas,
aku datang untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Kau telah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Aku ingin memberikan ini sebagai tanda syukurku, ujar Abdul Malik sambil menyerahkan sebuah kotak kecil yang berisi perhiasan emas. Abu Nawas membuka kotak itu dan tersenyum, tetapi kemudian ia menutupnya kembali dan menyerahkannya kembali kepada Abdul Malik. Wahai sahabatku, aku tidak membutuhkan ini. Kebahagiaan kalian sudah cukup bagiku sebagai hadiah. Abdul Malik dan Maryam tertegun. Namun bagaimana kami bisa membalas jasa-jasamu, Abu Nawas? Tanya Maryam. Abu Nawas tersenyum lebar. Jika kalian ingin membalas jasaku, bagikan pelajaran ini kepada orang lain. Ajarkan mereka untuk mengelola kecemburuan dengan cinta dan kepercayaan. Sebagaimana kalian telah belajar, itu akan lebih bernilai daripada emas ataupun permata. Mereka berdua mengangguk terharu dengan keikhlasan Abu Nawas. Setelah berpamitan, Abdul Malik dan Maryam pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka mulai menerapkan nasihat Abu Nawas dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi kisahnya dengan teman-teman mereka. Sementara itu Abu Nawas kembali melanjutkan kehidupannya dengan penuh senyum. Dalam hatinya ia merasa bahagia karena telah membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah, tetapi dengan sedikit kebijaksanaan, masalah itu dapat diurai seperti minang kusut yang perlahan-lahan dirapikan. Di kota kecil itu, kisah tentang Abu Nawas dan pelajaran tentang cemburu tersebar dari mulut ke mulut menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Dan bagi mereka yang mendengar, Abu Nawas tidak hanya seorang pria yang cerdik, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Itulah warisan sejati yang ia tinggalkan bagi dunia. Tamat. Abu Nawas dan cara uniknya mengurai masalah kecemburuan. Pada suatu hari di desa, di sebuah kota kecil yang penuh dengan cerita-cerita ajaib dan penuh hikmah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Sosoknya dikenal cerdik, jenaka, dan penuh akal. Abu Nawas seringkali menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghadapi masalah pelik, termasuk masalah yang melibatkan hati dan perasaan. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Abdul Malik datang ke rumahnya dengan wajah yang murung. Abdul Malik adalah seorang yang sukses, memiliki kekayaan melimpah dan seorang istri yang cantik jelita bernama Maryam. Namun, di balik semua itu Abdul Malik dihantui oleh masalah yang tak mampu ia selesaikan sendiri. Apa gerangannya membuat wajahmu kusut, wahai Abdul Malik? Tanya Abu Nawas dengan senyum hangat yang biasa menghiasi wajahnya. Wahai Abu Nawas, aku dihantui oleh perasaan cemburu yang membuatku kehilangan ketenangan. Setiap kali aku melihat istriku berbicara dengan orang lain, terutama pria, hatiku terbakar. Aku takut kehilangan dia, ungkap Abdul Malik dengan nada penuh kegelisahan. Abu Nawas mengangguk pelan, memahami perasaan yang dirasakan oleh Abdul Malik. Cemburu itu seperti api, wahai Abdul Malik. Bila kau biarkan ia membakar tanpa kendali, ia akan melahap habis segala kebahagiaanmu. Tapi tenanglah, aku akan membantumu mengurai masalah ini. Abu Nawas meminta Abdul Malik untuk mengundang Maryam ke rumahnya pada sore hari. Ketika mereka bertiga sudah duduk di ruang tamu, Abu Nawas memulai percakapan dengan nada yang santai. Wahai Maryam, suamimu sangat mencintaimu, tapi ia juga didera oleh rasa cemburu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan adalah dasar kebahagiaan dalam rumah tangga. Maryam tersenyum tipis, sementara Abdul Malik terlihat seperti orang yang sedikit gugup. Abu Nawas kemudian membawa mereka ke kebunnya yang penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Di tengah kebun itu terdapat sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih. Abu Nawas berkata, "Aku ingin kalian melakukan sebuah permainan kecil. Maryam, kau akan berdiri di tepi sumur ini.
Sementara Abdul Malik akan memegang sebuah tali yang akan aku berikan. Abu Nawas menyerahkan sebuah tali panjang kepada Abdul Malik dan menginstruksikan Maryam untuk mengikat ujung tali itu ke pinggangnya. Sekarang Abdul Malik, tariklah tali ini dengan lembut dan perhatikan Maryam. Jangan sampai ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sumur. Abdul Malik mengikuti instruksi dengan hati-hati, menarik tali perlahan sambil memastikan istrinya tetap aman. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta Abdul Malik berhenti. Bagaimana perasaanmu, wahai Abdul Malik? Aku merasa tegang, tapi aku juga merasa bertanggung jawab. Aku ingin memastikan Maryam tetap aman, jawab Abdul Malik. Abu Nawas tersenyum, itulah perasaan cinta yang sejati Abdul Malik. Cinta itu seperti tali ini, menghubungkan dua hati dengan kepercayaan. Jika kau terlalu menarik, kau akan membuat pasanganmu tidak nyaman. Namun, jika kau terlalu kendur, kau akan kehilangan kendali. Rasa cemburu harus kau jaga seperti kau menjaga tali ini. Tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Abdul Malik terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa rasa cemburunya selama ini hanyalah manifestasi dari ketakutannya sendiri, bukan karena kurangnya cinta atau kepercayaan kepada Maryam. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Aku harus belajar untuk percaya pada Maryam, sama seperti aku percaya pada tali ini. Abu Nawas tersenyum puas. Kecemburuan adalah ujian bagi cinta dan kepercayaan. Selama kau bisa menjaga keseimbangannya, maka hubunganmu akan tetap kuat dan harmonis. Sejak hari itu, Abdul Malik belajar untuk mengelola rasa cemburunya. Ia mulai melihat Maryam dengan lebih banyak cinta dan kepercayaan. Sementara Maryam merasa lebih dihargai. Masalah yang tadinya seperti duri dalam hubungan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang penuh dengan cerita dan kebijaksanaan, meninggalkan pelajaran yang berharga bagi mereka yang datang kepadanya. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi, Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah yang sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan, ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku? Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut pesonanya akan menarik perhatian Maryam. Abdul Malik mengakui dengan nada ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi. Kali ini, Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum yang licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang ulung. Aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Qasim tersenyum percaya diri. Tentu saja, wahai Abu Nawas. Apa yang ingin kau uji?
Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, yaitu pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. Jualah barang-barang ini dengan harga tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu. Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun, Abu Nawas justru tertawa keras. Lihatlah, wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya di pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu. Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu. Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan, seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil kecemburuan. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan, ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku? Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut personanya akan menarik perhatian Maryam. Abdul Malik mengakui dengan nada yang sangat ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi. Kali ini Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang yang ulung dan aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Qasim tersenyum percaya diri. Tentu saja, wahai Abu Nawas, apa yang ingin kau uji? Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. Jualah barang-barang ini dengan harga yang tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu. Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar, menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun Abu Nawas justru tertawa keras. Lihatlah wahai Abdul Malik,
Apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya dari pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu. Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu. Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil dalam susunan kecemburuan. Hari-hari berlalu dan kehidupan Abdul Malik dan Maryam kembali dipenuhi oleh kebahagiaan. Abdul Malik benar-benar memegang teguh pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ia tidak lagi membiarkan rasa cemburu menguasai hatinya, melainkan menggantinya dengan kepercayaan yang kokoh pada istrinya. Setiap kali bayangan keraguan muncul, ia mengingat nasihat Abu Nawas tentang tali cinta yang harus dijaga keseimbangannya. Namun sebagai bentuk terima kasih, Abdul Malik merasa perlu memberikan sesuatu kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya yang telah menyelamatkan rumah tangganya. Suatu pagi, ia dan Maryam datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa hadiah. Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Kau telah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Aku ingin memberikan ini sebagai tanda syukurku, ujar Abdul Malik sambil menyerahkan sebuah kotak kecil yang berisi perhiasan emas. Abu Nawas membuka kotak itu dan tersenyum, tetapi kemudian ia menutupnya kembali dan menyerahkannya kembali kepada Abdul Malik. Wahai sahabatku, aku tidak membutuhkan ini. Kebahagiaan kalian sudah cukup bagiku sebagai hadiah. Abdul Malik dan Maryam tertegun. Namun bagaimana kami bisa membalas jasa-jasamu, Abu Nawas? Tanya Maryam. Abu Nawas tersenyum lebar. Jika kalian ingin membalas jasaku, bagikan pelajaran ini kepada orang lain. Ajarkan mereka untuk mengelola kecemburuan dengan cinta dan kepercayaan. Sebagaimana kalian telah belajar, itu akan lebih bernilai daripada emas ataupun permata. Mereka berdua mengangguk terharu dengan keikhlasan Abu Nawas. Setelah berpamitan, Abdul Malik dan Maryam pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka mulai menerapkan nasihat Abu Nawas dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi kisahnya dengan teman-teman mereka. Sementara itu Abu Nawas kembali melanjutkan ke kehidupannya dengan penuh senyum. Dalam hatinya ia merasa bahagia karena telah membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah, tetapi dengan sedikit kebijaksanaan, masalah itu dapat diurai seperti benang kusut yang perlahan-lahan dirapikan. Di kota kecil itu, kisah tentang Abu Nawas dan pelajaran tentang cemburu tersebar dari mulut ke mulut menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Dan bagi mereka yang mendengar, Abu Nawas tidak hanya seorang pria yang cerdik, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Itulah warisan sejati yang ia tinggalkan bagi dunia. Tamat. Abu Nawas dan cara uniknya mengurai masalah kecemburuan. Pada suatu hari di desa, di sebuah kota kecil yang penuh dengan cerita-cerita ajaib dan penuh hikmah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Sosoknya dikenal cerdik, jenaka, dan penuh akal. Abu Nawas seringkali menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghadapi masalah pelik, termasuk masalah yang melibatkan hati dan perasaan.
Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Abdul Malik datang ke rumahnya dengan wajah yang murung. Abdul Malik adalah seorang yang sukses, memiliki kekayaan melimpah dan seorang istri yang cantik jelita bernama Maryam. Namun, di balik semua itu Abdul Malik dihantui oleh masalah yang tak mampu ia selesaikan sendiri. Apa gerangannya membuat wajahmu kusut, wahai Abdul Malik? Tanya Abu Nawas dengan senyum hangat yang biasa menghiasi wajahnya. Wahai Abu Nawas, aku dihantui oleh perasaan cemburu yang membuatku kehilangan ketenangan. Setiap kali aku melihat istriku berbicara dengan orang lain, terutama pria, hatiku terbakar. Aku takut kehilangan dia, ungkap Abdul Malik dengan nada penuh kegelisahan. Abu Nawas mengangguk pelan, memahami perasaan yang dirasakan oleh Abdul Malik. Cemburu itu seperti api, wahai Abdul Malik. Bila kau biarkan ia membakar tanpa kendali, ia akan melahap habis segala kebahagiaanmu. Tapi tenanglah, aku akan membantumu mengurai masalah ini. Abu Nawas meminta Abdul Malik untuk mengundang Maryam ke rumahnya pada sore hari. Ketika mereka bertiga sudah duduk di ruang tamu, Abu Nawas memulai percakapan dengan nada yang santai. Wahai Maryam, suamimu sangat mencintaimu, tapi ia juga didera oleh rasa cemburu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan adalah dasar kebahagiaan dalam rumah tangga. Maryam tersenyum tipis, sementara Abdul Malik terlihat seperti orang yang sedikit gugup. Abu Nawas kemudian membawa mereka ke kebunnya yang penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Di tengah kebun itu terdapat sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih. Abu Nawas berkata, "Aku ingin kalian melakukan sebuah permainan kecil. Maryam, kau akan berdiri di tepi sumur ini. Sementara Abdul Malik akan memegang sebuah tali yang akan aku berikan." Abu Nawas menyerahkan sebuah tali panjang kepada Abdul Malik dan menginstruksikan Maryam untuk mengikat ujung tali itu ke pinggangnya. Sekarang Abdul Malik, tariklah tali ini dengan lembut dan perhatikan Maryam. Jangan sampai ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sumur. Abdul Malik mengikuti instruksi dengan hati-hati, menarik tali perlahan sambil memastikan istrinya tetap aman. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta Abdul Malik berhenti. Bagaimana perasaanmu, wahai Abdul Malik? Aku merasa tegang, tapi aku juga merasa bertanggung jawab. Aku ingin memastikan Maryam tetap aman, jawab Abdul Malik. Abu Nawas tersenyum, itulah perasaan cinta yang sejati Abdul Malik. Cinta itu seperti tali ini, menghubungkan dua hati dengan kepercayaan. Jika kau terlalu menarik, kau akan membuat pasanganmu tidak nyaman. Namun, jika kau terlalu kendur, kau akan kehilangan kendali. Rasa cemburu harus kau jaga seperti kau menjaga tali ini. Tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Abdul Malik terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa rasa cemburunya selama ini hanyalah manifestasi dari ketakutannya sendiri, bukan karena kurangnya cinta atau kepercayaan kepada Maryam. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Aku harus belajar untuk percaya pada Maryam, sama seperti aku percaya pada tali ini. Abu Nawas tersenyum puas. Kecemburuan adalah ujian bagi cinta dan kepercayaan. Selama kau bisa menjaga keseimbangannya, maka hubunganmu akan tetap kuat dan harmonis. Sejak hari itu, Abdul Malik belajar untuk mengelola rasa cemburunya. Ia mulai melihat Maryam dengan lebih banyak cinta dan kepercayaan. Sementara Maryam merasa lebih dihargai. Masalah yang tadinya seperti duri dalam hubungan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang penuh dengan cerita dan kebijaksanaan, meninggalkan pelajaran yang berharga bagi mereka yang datang kepadanya.
Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan. Sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi, Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah yang sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. "Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan," ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. "Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku?" "Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut pesonanya akan menarik perhatian Maryam," Abdul Malik mengakui dengan nada ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. "Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi." Kali ini, Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum yang licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. "Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang ulung. Aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu." Qasim tersenyum percaya diri. "Tentu saja, wahai Abu Nawas. Apa yang ingin kau uji?" Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, yaitu pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. "Jualah barang-barang ini dengan harga tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu." Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun, Abu Nawas justru tertawa keras. "Lihatlah, wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona." Abdul Malik terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya di pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. "Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu." Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. "Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu." Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan, seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil kecemburuan. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara.
Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. "Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan," ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. "Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku?" "Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut personanya akan menarik perhatian Maryam." Abdul Malik mengakui dengan nada yang sangat ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. "Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi." Kali ini Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. "Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang yang ulung dan aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu." Qasim tersenyum percaya diri. "Tentu saja, wahai Abu Nawas, apa yang ingin kau uji?" Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. "Jualah barang-barang ini dengan harga yang tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu." Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar, menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun Abu Nawas justru tertawa keras. "Lihatlah wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri." Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya dari pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. "Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu." Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. "Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu." Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil dalam susunan kecemburuan. Hari-hari berlalu dan kehidupan Abdul Malik dan Maryam kembali dipenuhi oleh kebahagiaan. Abdul Malik benar-benar memegang teguh pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ia tidak lagi membiarkan rasa cemburu menguasai hatinya, melainkan menggantinya dengan kepercayaan yang kokoh pada istrinya. Setiap kali bayangan keraguan muncul, ia mengingat nasihat Abu Nawas tentang tali cinta yang harus dijaga keseimbangannya. Namun sebagai bentuk terima kasih, Abdul Malik merasa perlu memberikan sesuatu kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya yang telah menyelamatkan rumah tangganya. Suatu pagi, ia dan Maryam datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa hadiah. "Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Kau telah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Aku ingin memberikan ini sebagai tanda syukurku," ujar Abdul Malik sambil menyerahkan sebuah kotak kecil yang berisi perhiasan emas. Abu Nawas membuka kotak itu dan tersenyum, tetapi kemudian ia menutupnya kembali dan menyerahkannya kembali kepada Abdul Malik. "Wahai sahabatku,
Aku tidak membutuhkan ini. Kebahagiaan kalian sudah cukup bagiku sebagai hadiah. Abdul Malik dan Maryam tertegun. Namun bagaimana kami bisa membalas jasa-jasamu, Abu Nawas? Tanya Maryam. Abu Nawas tersenyum lebar. Jika kalian ingin membalas jasaku, bagikan pelajaran ini kepada orang lain. Ajarkan mereka untuk mengelola kecemburuan dengan cinta dan kepercayaan. Sebagaimana kalian telah belajar, itu akan lebih bernilai daripada emas ataupun permata. Mereka berdua mengangguk terharu dengan keikhlasan Abu Nawas. Setelah berpamitan, Abdul Malik dan Maryam pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka mulai menerapkan nasihat Abu Nawas dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi kisahnya dengan teman-teman mereka. Sementara itu Abu Nawas kembali melanjutkan ke kehidupannya dengan penuh senyum. Dalam hatinya ia merasa bahagia karena telah membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah, tetapi dengan sedikit kebijaksanaan, masalah itu dapat diurai seperti minang kusut yang perlahan-lahan dirapikan. Di kota kecil itu, kisah tentang Abu Nawas dan pelajaran tentang cemburu tersebar dari mulut ke mulut menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Dan bagi mereka yang mendengar, Abu Nawas tidak hanya seorang pria yang cerdik, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Itulah warisan sejati yang ia tinggalkan bagi dunia. Tamat. Abu Nawas dan cara uniknya mengurai masalah kecemburuan. Pada suatu hari di desa, di sebuah kota kecil yang penuh dengan cerita-cerita ajaib dan penuh hikmah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Sosoknya dikenal cerdik, jenaka, dan penuh akal. Abu Nawas seringkali menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghadapi masalah pelik, termasuk masalah yang melibatkan hati dan perasaan. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Abdul Malik datang ke rumahnya dengan wajah yang murung. Abdul Malik adalah seorang yang sukses, memiliki kekayaan melimpah dan seorang istri yang cantik jelita bernama Maryam. Namun, di balik semua itu Abdul Malik dihantui oleh masalah yang tak mampu ia selesaikan sendiri. Apa gerangannya membuat wajahmu kusut, wahai Abdul Malik? Tanya Abu Nawas dengan senyum hangat yang biasa menghiasi wajahnya. Wahai Abu Nawas, aku dihantui oleh perasaan cemburu yang membuatku kehilangan ketenangan. Setiap kali aku melihat istriku berbicara dengan orang lain, terutama pria, hatiku terbakar. Aku takut kehilangan dia, ungkap Abdul Malik dengan nada penuh kegelisahan. Abu Nawas mengangguk pelan, memahami perasaan yang dirasakan oleh Abdul Malik. Cemburu itu seperti api, wahai Abdul Malik. Bila kau biarkan ia membakar tanpa kendali, ia akan melahap habis segala kebahagiaanmu. Tapi tenanglah, aku akan membantumu mengurai masalah ini. Abu Nawas meminta Abdul Malik untuk mengundang Maryam ke rumahnya pada sore hari. Ketika mereka bertiga sudah duduk di ruang tamu, Abu Nawas memulai percakapan dengan nada yang santai. Wahai Maryam, suamimu sangat mencintaimu, tapi ia juga didera oleh rasa cemburu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan adalah dasar kebahagiaan dalam rumah tangga. Maryam tersenyum tipis, sementara Abdul Malik terlihat seperti orang yang sedikit gugup. Abu Nawas kemudian membawa mereka ke kebunnya yang penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Di tengah kebun itu terdapat sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih. Abu Nawas berkata, "Aku ingin kalian melakukan sebuah permainan kecil. Maryam, kau akan berdiri di tepi sumur ini. Sementara Abdul Malik akan memegang sebuah tali yang akan aku berikan." Abu Nawas menyerahkan sebuah tali panjang kepada Abdul Malik dan menginstruksikan Maryam untuk mengikat ujung tali itu ke pinggangnya. Sekarang Abdul Malik, tariklah tali ini dengan lembut dan perhatikan Maryam. Jangan sampai ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sumur. Abdul Malik mengikuti instruksi dengan hati-hati.
menarik tali perlahan sambil memastikan istrinya tetap aman. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta Abdul Malik berhenti. "Bagaimana perasaanmu, wahai Abdul Malik?" "Aku merasa tegang, tapi aku juga merasa bertanggung jawab. Aku ingin memastikan Maryam tetap aman," jawab Abdul Malik. Abu Nawas tersenyum. Itulah perasaan cinta yang sejati, Abdul Malik. Cinta itu seperti tali ini, menghubungkan dua hati dengan kepercayaan. Jika kau terlalu menarik, kau akan membuat pasanganmu tidak nyaman. Namun, jika kau terlalu kendur, kau akan kehilangan kendali. Rasa cemburu harus kau jaga seperti kau menjaga tali ini. Tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Abdul Malik terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa rasa cemburunya selama ini hanyalah manifestasi dari ketakutannya sendiri, bukan karena kurangnya cinta atau kepercayaan kepada Maryam. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Aku harus belajar untuk percaya pada Maryam, sama seperti aku percaya pada tali ini." Abu Nawas tersenyum puas. Kecemburuan adalah ujian bagi cinta dan kepercayaan. Selama kau bisa menjaga keseimbangannya, maka hubunganmu akan tetap kuat dan harmonis. Sejak hari itu, Abdul Malik belajar untuk mengelola rasa cemburunya. Ia mulai melihat Maryam dengan lebih banyak cinta dan kepercayaan. Sementara Maryam merasa lebih dihargai. Masalah yang tadinya seperti duri dalam hubungan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang penuh dengan cerita dan kebijaksanaan, meninggalkan pelajaran yang berharga bagi mereka yang datang kepadanya. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi, Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah yang sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. "Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan," ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. "Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku?" "Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut pesonanya akan menarik perhatian Maryam," Abdul Malik mengakui dengan nada ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. "Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi." Kali ini, Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum yang licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. "Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang ulung. Aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu." Qasim tersenyum percaya diri. "Tentu saja, wahai Abu Nawas. Apa yang ingin kau uji?" Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, yaitu pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. "Jualah barang-barang ini dengan harga tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu." Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar, menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat,
ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun, Abu Nawas justru tertawa keras. Lihatlah, wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya di pasar, Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu. Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu. Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan, seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil kecemburuan. Hari-hari berlalu dan hubungan Abdul Malik serta Maryam semakin harmonis. Namun sebagaimana kehidupan selalu penuh kejutan, sebuah peristiwa baru datang menguji pelajaran yang baru saja dipelajari Abdul Malik. Suatu pagi Abdul Malik mendapat kabar bahwa seorang saudagar muda bernama Qasim akan datang ke kota mereka untuk urusan dagang. Qasim dikenal tidak hanya sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pria yang tampan dan pandai berbicara. Kabar ini menyebar cepat di antara para penduduk, termasuk sampai ke telinga Abdul Malik. Meski ia telah berusaha mengendalikan rasa cemburunya, bayangan Qasim berbicara dengan Maryam mulai menghantui pikirannya. Saat hari kedatangan Qasim tiba, Abdul Malik merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ketika ia tiba di rumah sang cerdik, Abu Nawas tengah duduk di halaman, menikmati teh hangat di bawah pohon rindang. Wahai Abu Nawas, aku kembali dilanda kegelisahan, ujar Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Abu Nawas memandangnya dengan sorot mata penuh pengertian. Apa yang membuatmu resah kali ini, wahai sahabatku? Saudagar tampan bernama Qasim telah datang ke kota kita. Aku takut personanya akan menarik perhatian Maryam. Abdul Malik mengakui dengan nada yang sangat ragu-ragu. Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Abdul Malik. Kau kembali terperangkap oleh bayangan pikiranmu sendiri. Tapi tenanglah, aku akan membantumu sekali lagi. Kali ini Abu Nawas membawa Abdul Malik ke pasar tempat Qasim biasa berdagang. Dengan senyum licik, Abu Nawas mendekati Qasim dan mulai berbicara. Wahai Qasim, kudengar kau adalah seorang pedagang yang ulung dan aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Qasim tersenyum percaya diri. Tentu saja, wahai Abu Nawas, apa yang ingin kau uji? Abu Nawas memberikan sebuah tas kecil berisi barang-barang aneh, pecahan keramik, koin tembaga usang, dan kain perca. Jualah barang-barang ini dengan harga yang tinggi di pasar. Aku ingin melihat kemampuanmu. Qasim merasa tertantang. Ia segera mulai mempromosikan barang-barang itu di pasar, menggunakan kefasihan bicaranya untuk meyakinkan para pembeli. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjual sebagian besar barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Abdul Malik yang mengamati dari kejauhan semakin terkesan oleh kemampuan Qasim. Namun Abu Nawas justru tertawa keras. Lihatlah wahai Abdul Malik, apa yang kau khawatirkan adalah bayangan dari persepsimu sendiri. Qasim memang pandai berbicara, tapi itu adalah keahliannya dalam berdagang. Tidak ada alasan untuk mencurigai Maryam hanya karena seorang di sekitarnya memiliki pesona. Abdul Malik terdiam merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Qasim hanyalah bayangan dari rasa tidak amannya sendiri. Kali ini ia bertekad untuk mengatasi perasaan itu dengan lebih bijaksana. Sepulangnya dari pasar,
Abdul Malik menemui Maryam dan berbicara dari hati ke hati. Wahai istriku, aku menyadari bahwa rasa cemburuku seringkali tidak adil untukmu. Aku memohon maaf dan berjanji akan lebih percaya kepadamu. Maryam tersenyum lembut, memegang tangan suaminya. Kepercayaanmu adalah hadiah terbesar untukku, wahai suamiku. Selama kau percaya, aku akan selalu menjaga amanah itu. Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran kali ini akan tertanam lebih dalam di hati Abdul Malik. Dalam kehidupan seringkali masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan meresponnya. Dan Abu Nawas dengan kebijaksanaannya sekali lagi berhasil menyatukan hati yang sempat diguncang oleh badai kecil dalam susunan kecemburuan. Hari-hari berlalu dan kehidupan Abdul Malik dan Maryam kembali dipenuhi oleh kebahagiaan. Abdul Malik benar-benar memegang teguh pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ia tidak lagi membiarkan rasa cemburu menguasai hatinya, melainkan menggantinya dengan kepercayaan yang kokoh pada istrinya. Setiap kali bayangan keraguan muncul, ia mengingat nasihat Abu Nawas tentang tali cinta yang harus dijaga keseimbangannya. Namun sebagai bentuk terima kasih, Abdul Malik merasa perlu memberikan sesuatu kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya yang telah menyelamatkan rumah tangganya. Suatu pagi, ia dan Maryam datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa hadiah. Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Kau telah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Aku ingin memberikan ini sebagai tanda syukurku, ujar Abdul Malik sambil menyerahkan sebuah kotak kecil yang berisi perhiasan emas. Abu Nawas membuka kotak itu dan tersenyum, tetapi kemudian ia menutupnya kembali dan menyerahkannya kembali kepada Abdul Malik. Wahai sahabatku, aku tidak membutuhkan ini. Kebahagiaan kalian sudah cukup bagiku sebagai hadiah. Abdul Malik dan Maryam tertegun. Namun bagaimana kami bisa membalas jasa-jasamu, Abu Nawas? Tanya Maryam. Abu Nawas tersenyum lebar. Jika kalian ingin membalas jasaku, bagikan pelajaran ini kepada orang lain. Ajarkan mereka untuk mengelola kecemburuan dengan cinta dan kepercayaan. Sebagaimana kalian telah belajar, itu akan lebih bernilai daripada emas ataupun permata. Mereka berdua mengangguk terharu dengan keikhlasan Abu Nawas. Setelah berpamitan, Abdul Malik dan Maryam pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka mulai menerapkan nasihat Abu Nawas dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi kisahnya dengan teman-teman mereka. Sementara itu Abu Nawas kembali melanjutkan ke kehidupannya dengan penuh senyum. Dalam hatinya ia merasa bahagia karena telah membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah, tetapi dengan sedikit kebijaksanaan, masalah itu dapat diurai seperti minang kusut yang perlahan-lahan dirapikan. Di kota kecil itu, kisah tentang Abu Nawas dan pelajaran tentang cemburu tersebar dari mulut ke mulut menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Dan bagi mereka yang mendengar, Abu Nawas tidak hanya seorang pria yang cerdik, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Itulah warisan sejati yang ia tinggalkan bagi dunia. Tamat.